Shalom, puji nama Tuhan, saudaraku seiman. Apa kabar? Baik bukan? Hari ini saudara boleh datang ke gereja, tapi kami berjauhan, tetapi biarlah firman ini memberikan arahan yang tepat bagi saudara. Karena ini hari Sabat, maka izinkan Tuhan berkarya, memimpin kami untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui ibadah online ini. Shalom, puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, kalau beberapa minggu yang lalu kami sampaikan bahwa tentang dendam dan kebencian. Hari ini juga kami akan menyampaikan, karena ada hari akhir ini banyak jemaat, banyak orang-orang Kristen itu yang mengalami kepahitan. Banyak kepahitan itu yang dialami, mungkin karena pendetanya sibuk, gerejanya besar, jemaatnya, sehingga yang jemaatnya sakit tidak sempat didoakan, didatangi rumahnya, tapi mereka juga ada kepahitan, sehingga pindah ke gereja lain. Tapi hari ini saya percaya jemaat Soal Gladia Kalipoto ada di dalam naungan Tuhan Yesus Kristus. Ya, ialah apa yang kami sampaikan ini dapat menjadikan pegangan hidup bagi saudara, bagi orang-orang yang percaya bahwa tidak boleh menyimpan tentang kepahitan. Kepahitan itu akan menggerogoti tubuh kita. Kepahitan itu akan membuat tubuh kita ini tidak sejahtera. Kepahitan itu tidak membuat kita hidup tenang. Sukacita sebenarnya diberikan Tuhan kepada kita sekalian. Tetapi kita lihat bahwa kalau sukacita itu diliputi oleh kepahitan, maka bukanlah sukacita, tapi adalah kemurungan, kecemberutan, sakit hati, mukanya juga tidak ceria. Itu yang terjadi. Sebagaimana di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur 42 ayat 11 dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sebab sekalian yang membuat hidup ini lebih indah adalah hati yang selalu bergembira." Ini firman Tuhan. Jangan kita membuat hati ini setiap hari itu selalu cemberut, selalu melihat akan kesalahan orang lain. Saya sudah sampaikan beberapa minggu lalu kan bahwa menjadi gembala sidang itu memang berat. Tidak sama dengan hamba Tuhan pendeta. Pendeta bisa berkobakan sana kemari. Tapi gembala sidang mengembalakan domba-dombanya di tempat dengan segala keterbatasan. Meskipun domba-dombanya hanya berapa orang, tapi gembala tetap setia. Karena gembala yang baik adalah Yesus Kristus. Dan pula saya sampaikan bahwa saya bersama dengan istri mengembalakan saudara sekalian dengan tulus dan ikhlas. Supaya jemaat yang ada sekarang ini tidak menyimpan tentang kepahitan. Kalau kepahitan simpan terus, maka yang terjadi adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Karena kepahitan itu akan karena iblis yang membuat kepahitan akan menuju pada jalan yang salah dan akhirnya menuju pada jurang neraka. Saudara sekalian, yang membuat hidup ini lebih indah adalah hati yang selalu bergembira. Hidup Kristen itu tidak ditentukan oleh sukacita yang datang dari dunia, tetapi datangnya daripada diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri mempunyai sukacita, hati kita itu, maka itulah adalah sukacita yang Tuhan berikan. Tapi kalau sukacita yang diberikan oleh dunia itu hanya sementara, hanya seperti topeng saja. Ya, oleh sebab itu, mengapa orang Kristen bisa kecewa dan sampai ada kepahitan? Saya kembalikan kepada saudara, mengapa orang Kristen ini ada kecewa dan sampai ada kepahitan? Ada 4 unsur, ya. Pertama adalah dikecewakan. Ya, tadi saya sampaikan bahwa kalau
gembala sidang tidak dapat, andai kata saudara sakit, tidak dapat mengunjungi karena keterbatasan waktu. Kami dari luar kota sudah bangun pagi, tidak sempat datang ke rumah saudara, tapi mendoakan di gereja. Mungkin ada yang mengatakan, kecewa saya, mengapa saya tidak didatangi? Ini adalah unsur yang pertama, dikecewakan. Yang kedua, hilangnya sukacita. Tadi katakan hilangnya sukacita itu akan membuat kehidupan ini menjadi pahit. Yang dilihat itu adalah kesalahan orang lain. Tetapi kesalahan sendiri tidak terasa. Yang ketiga adalah tidak bertumbuh. Imannya tidak bertumbuh. Karena tidak bertumbuh, karena yang selalu melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Dan datang ke gereja hanya sekedar duduk. Begitu firman disampaikan, tidur. Pulang tidak membawa apa. Itu imannya tidak bertumbuh. Ini adalah kepahitan. Yang keempat adalah marah dengan Tuhan. Ini yang sangat-sangat berat. Porik. Ada kepahitan porik dan tidak mau ke gereja. Dan tidak mau kepada Tuhan. Bahkan mengatakan rumahku tertutup untuk orang Kristen. Rumahku tertutup untuk Tuhan. Hati-hati saudara, inilah yang menyebabkan kehancuran dalam kehidupan kita anak orang percaya. Kalau kepahitan ditanam terus, maka yang ada adalah iblis selalu menumbuhkan, menyirami terus. Sering kepahitan, benci ini. Akhirnya kebencian itu membuat hidup ini sangat-sangat resah. Dan akhirnya nanti, kalau Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal kamu, maka habislah kita sekalian. Oleh sebab itu, 4 hal ini orang Kristen bisa kecewa dan bisa mengalami kepahitan. Karena ada, satu, dikecewakan, hidup tidak ada sukacita, imannya tidak bertumbuh, dan marah dengan Tuhan. Marah dengan gembala, juga marah dengan Tuhan, tidak mau ke gereja. Ini adalah kepahitan yang terbesar yang harus saudara garis bawahi, bahwa setiap orang percaya tidak boleh ada kepahitan. Kalau mungkin dikecewakan oleh pendeta atau gembala sidang, jangan kecewakan Tuhan. Sekali-kali katakan, garis besari, jangan sekali-sekali mengecewakan Tuhan. Jangan menyimpan kepahitan, langsung tidak senang sama Tuhan. Kehidupannya akan hancur. Ya, kita lihat bagaimana. Kalau tadi saya sampaikan ada kepahitan ini kecewakan karena hilang sukacitanya, imannya tidak bertumbuh, marah dengan Tuhan. Maka bagaimana caranya membuang kepahitan itu dalam? Nah, ini kuncinya. Ada kepahitan, ada masalahnya yang terjadi, ada kuncinya. Yang pertama adalah di sini belajar bersukacita di dalam segala perkara. Belajar sukacita dalam segala perkara kecil, perkara besar, perkara yang tidak menyenangkan. Belajar bersukacita. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Ini tolong dihafal, 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa, artinya tidak ada hari yang tidak sukacita. Meskipun hari ini saudara mungkin diolok, kan mungkin saudara salah tapi dianggap salah, bersukacitalah. Yang penting saudara bisa berdoa, ampuni orang itu. Ayat yang 17, tetap berdoa. Ya. Nah, ini yang penting, belajar bersukacita dalam segala perkara. Yaitu orang yang mengerti sukacita pasti dapat melewati perkara yang dihadapinya tanpa harus menyimpannya dalam hati, karena sukacita bukan dari luar tapi datang dari hatinya sendiri. Ya, oleh sebab itu pada pagi hari ini kita harus belajar bersukacita dalam segala perkara. Mungkin perkara itu menyesakkan, menyakitkan. Mungkin saudara mengatakan, aku sudah tidak kuat. Aku sudah tidak kuat karena ini sudah menyimpan kepahitan yang besar. Saudara, hari ini bebaskanlah itu kata-kata cabut, dan saya percaya bebannya akan hilang. Katakan,
Aku bersukacita dalam segala perkara. Tuhan akan berkarya. Puji nama Tuhan. Hari ini biarlah yang pertama ini dapat memberikan pelajaran bagi kita bagaimana kita dapat menghilangkan kepahitan. Yang kedua, di sini seleksi hal yang kita simpan di hati dan pikiran. Seleksi artinya dikelompokkan. Yang tidak baik disisihkan, yang baik diambil. Itu seleksi, menyortir, ya. Segala pikiran dan segala yang dimasukkan dalam hati disortir. Kalau ini memang berdampak yang kurang bagus, disingkirkan. Tapi ini berdampak, mungkin kita ada sesuatu kata-kata yang tidak baik atau yang mungkin menyakitkan, disimpan. Tapi yang baik diambil hikmatnya. Contohnya apa? Yaitu kalau kita dikritik, tapi kritik yang membangun, artinya itu disimpan. Tapi kritik yang menjerumuskan, kritik yang menyakitkan dibuang. Itu yang katakan seleksi hal yang kita simpan di dalam hati dan pikiran kita. Di dalam Filipi 4 ayat ke-8. Nah, ini alasannya dalam Filipi 4 yang 8 katakan, jadi saudara-saudara semua yang besar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis dan semua sedap didengar, semua itu disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Artinya yang sedap didengar, tadi saya katakan yang baik, kritik yang membangun disimpan. Tapi kritik yang tidak baik datang dari dunia disingkirkan semuanya. Apa yang dalam dunia itu adalah yaitu kebencian, terus kepahitan. Itu adalah dunia. Tapi kalau yang datang dari sukacita datang dari Tuhan, maka di sini katakan semua yang besar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis dan semua yang sedap didengar. Artinya kata-kata yang sedap didengar itu adalah, itu simpanlah di dalam hati dan itu pikirkanlah semuanya itu. Saudaraku sekalian, mau saudara melakukan semua itu yang sedap didengar. Yang tidak sedap artinya kata-kata apa? Yang menyakitkan hati. Tapi yang kalau saudara mungkin hari ini mengalami suatu kritikan dan kritikan itu membangun, terima dengan sukacita, simpan dalam hati. Akhirnya nanti saudara melihatnya, oh benar, nasihatnya itu. Dan kami percaya bahwa sebagai gembala sidang tidak pernah memberikan arahan yang kurang baik. Semuanya diberikan. Tadi yang sedap didengar melalui firman, yang adil, yang suci, dan yang manis. Itu adalah firman Tuhan yang diberikan. Tapi kalau memang firman diganti sifatnya untuk mengingatkan, menegur, ambil, simpan dalam hati untuk mengoreksi diri kita. Tidak mungkin seorang dapat mengoreksi diri ini tanpa ada kritikan dari orang lain. Sebab itu semua pelayan-pelayan Tuhan, kalau ada kritikan yang sifatnya membangun, simpan dalam hati dan lakukanlah perbaikan itu. Maka di situ kamu akan menjadi orang yang mapan dan menjadi orang yang dapat berkembang karirnya. Hati dan pikiran merupakan pusat hidup manusia, karena dari sini dapat menentukan apa yang kita simpan dan apa yang kita buang. Hati, apa yang kita buang, apa yang kita simpan, perlu saudara perhatikan. Yang kedua tadi seperti itu. Yang dibuang adalah pikiran yang datang dari iblis, meneror, kebencian, gosip, itu buang. Tapi pikiran yang tenang, yang besar, yang adil, yang suci, yang manis dan terdengar itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Simpan, maka di situ akan menjadikan suatu kehidupan iman saudara akan menjadi berkembang sesuai dengan apa yang Tuhan pilihkan. Jika yang kita simpan yang baik, maka akan menjadi baik. Tapi yang simpan buruk akan menjadi buruk. Oleh sebab itu, pagi ini
tolong dicermati bahwa kepahitan akan membawa kehancuran bagi setiap orang percaya. Tetapi kalau kita mau mengubah caranya seperti itu. Yang ketiga di sini menceritakan masalah pada orang yang tepat. Saudaraku sekalian, saya percaya bagi orang yang menyimpan kepahitan, ingat, ceritakanlah itu pada orang yang tepat, adalah orang yang benar. Kalau kepahitan saudara simpan dan cerita pada orang yang tidak benar, maka yang terjadi adalah orang itu pakai iblis. Ya, benar kamu, betul kamu, betul itu yang salah. Betul. Yang terjadi seperti itu. Tetapi bagi orang yang tepat, artinya saudara menyampaikan sesuatu pada orang yang tepat, maka orang itu akan memberikan jalan keluar. Tadi contohnya, apa orang yang tepat itu adalah orang yang bisa hamba Tuhan, bisa majelis, bisa anggota jemaat, yang pakai Tuhan. Itu yang tepat. Jangan nyampaikan kepahitan kepada orang yang tidak tepat. Artinya orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Orang yang hidupnya tidak benar kepada Tuhan Yesus. Maka kalau saudara menyampaikan masalah saudara pada orang itu, maka yang terjadi adalah mereka mengorbankan. Seperti api dikipasi, terus. Itu cara iblis. Tapi kalau saudara datang kepada orang yang benar, orang yang tepat, yaitu maka mereka akan mengatakan, oh ya, baik, tetapi janganlah kepahitan disimpan. Berdoa kepada Tuhan, minta ampun, minta petunjuk bagaimana jalan-jalannya. Itu orang yang tepat. Tapi kalau orang yang tidak tepat adalah orang yang selalu mengipasi, dikompori terus supaya amarahnya, dendamnya terus memuncak-muncak. Akhirnya yang rugi siapa? Yang rugi adalah orang yang punya kepahitan ini. Oleh sebab itu hati-hati. Kepahitan ini dampaknya sangat luar biasa bagi hidup, terutama bagi pelayan-pelayan Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan saya sarankan jangan simpan kepahitan. Dan kepahitan itu akan membuat kehidupan saudara akan menjadi lemah, akhirnya runtuh. Saudara kalian, banyak anak Tuhan yang tidak didengarkan atau usul atau ingin sesuatu tapi belum keturutan. Artinya apa yang diinginkan belum sampai terjadi, tapi ada kerasaan untuk kepahitan itu. Buang hari ini. Terutama pelayan-pelayan, jangan hanya pandai berkata-kata, tapi harus pandai juga melakukan. Oleh sebab Tuhan, mohon ampun bagi orang yang seperti ini. Karena yang diucapkan tidak sama dengan yang hati. Hati ini merupakan pusat pikiran dari kita manusia. Kalau hatinya baik, maka akan yang hidupnya juga baik. Tapi hatinya kotor, maka hidupnya juga kotor. Yang keempat, imani bahwa rencana Tuhan itu pasti baik. Diimani bahwa rencana Tuhan itu pasti baik, bahwa rencana Tuhan itu pasti indah bagi kehidupan orang yang percaya. Saudara sekalian, akhir-akhir ini banyak orang menyimpan kepahitan. Mungkin karena karirnya mentok di dalam perusahaan, tidak naik-naik. Artinya menyimpan kepahitan pada pimpinan. Yang sekolah karena nilainya sudah belajar tapi nilainya kurang bagus, menyimpan kepahitan pada gurunya. Selanjutnya juga anak Tuhan yang doanya belum terkabulkan dan apa yang diinginkan itu belum dapat terlaksana, maka bisa saja orang-orang yang percaya seperti saja saudara saya akan menyimpan kepahitan. Tetapi ingat, kita sama-sama manusia. Jangan menyimpan kepahitan kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa rencana Tuhan itu baik. Manusia belum rencana, tapi Tuhan yang menentukan. Dan rencana Tuhan itu ada di dalam, bagi orang percaya, ada di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11.
dikatakan di sini Yeremia 29 ayat 11 ini rencana Tuhan bagi kehidupan orang yang percaya, bagi saudara yang percaya, yaitu di sini sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya. Sebab Tuhan mengatakan aku ini, sebab Tuhan mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Dan demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, tapi untuk memberi kehidupan masa depan, kehidupan yang penuh dengan harapan. Itu rancangan dari Tuhan untuk saudara dan saya. Sudah seringkali saudara mendengar seperti ini. Tapi imani, kalau mendengar tidak dimasukkan dan tidak diimani, maka masuk dalam telinga kiri, keluar telinga kanan. Tetapi pagi hari ini, saya ingin saudara sekalian imani bahwa rencana Tuhan itu pasti indah bagi saudara saya. Bukan rencana kecelakaan. Mungkin saudara bertanya, saya sudah berdoa, tapi mengapa saya masih mengalami seperti ini? Saya mengalami kecelakaan seperti ini. Tuhan tadi ya sasaran. Tapi yang salah adalah saudara. Karena saudara tidak mengimani bahwa rencana Tuhan itu bagi orang percaya bukan rencana kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan. Kalau hari ini saudara belum mengalami ini, renungkan, berdoa sama Tuhan. Doa orang benar itu besar khasiatnya. Doa dengan orang yang benar-benar menangis dengan jujur air mata, maka Tuhan akan dengar. Tetapi ingat bahwa doa yang benar adalah doa yang dengan tulus hati. Bukan doa untuk menyenangkan kedagingan kita. Contoh soal, Tuhan saya ingin hari ini, saya punya barang seperti ini. Tolong kabulkan Tuhan, tapi barangnya tidak datang. Itu adalah egois, kedagingan. Tuhan, saya ingin hari ini supaya ada mujizat terjadi karena saya sakit. Kalau tidak ada iman, maka itu adalah kedagingan. Ingin memerintah Tuhan sebagai budak saudara. Ingat, doa yang salah adalah memerintah Tuhan untuk menjadi pesuruh saudara. Hati-hati dalam berdoa. Karena kalau kita menyuruh Tuhan, maka Tuhan menutup telinganya. Matanya, siapakah engkau? Aku tidak mengenal kamu. Tapi kalau doa yang tulus, berdoa awal dengan pujian, berdoa untuk mengundang hadirat Tuhan, berdoa untuk hati Tuhan hancur, maka di situ Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan membuka pintu. Tuhan melihat setiap orang yang berdoa dengan tangisan air mata. Tuhan melihat ketulusannya, maka di situ ada mukjizat. Sebab itu rancangan Tuhan atas orang percaya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Tetapi hari depan yang penuh juga harapan. Oleh sebab itu imani rencana Tuhan dalam kehidupan saudara hari ini. Ingat, kalau hari ini saudara belum mendapatkan hari depan yang penuh harapan, jangan putus asa, jangan putus asa untuk berdoa, terus berdoa. Setiap hari berdoa, kalau mungkin belum dijawab, perbaikilah doa itu. Undang hadirat Tuhan. Jangan langsung seperti anak kecil yang sekolah minggu, Tuhan saya mau makan, berkati, amin. Tuhan saya mau tidur, lindungi, amin. Itu doa sekolah minggu. Dan saudara bukan anak sekolah minggu. Saudara adalah orang yang dewasa, sudah mengikuti Tuhan, sudah tahu firman. Tapi ingat hari itu, belajar untuk mengetahui bahwa rencana Tuhan itu indah bagi saudara dan saya sekalian. Saudara yang terakhir di sini, belajar untuk mengampuni dengan tulus. Kebanyakan orang itu bisa mengampuni, tapi ada embel-embeli. Karena sakitnya hati sudah parah. Kalau tidak tulus, maka mengampuni itu hanya sebatas bulan.
atau tahun, tapi selanjutnya marah lagi. Saudara, bagi anak-anak Tuhan hari ini coba kita belajar untuk mengampuni dengan tulus. Berapa besar kesalahan orang lain, berapa besar kesalahan tetangga atau teman, belajar mengampuni. Karena dengan pengampunan, maka di situ adalah sesuatu berkat yang Tuhan berikan pada saudara. Di dalam Mazmur 73 ayat yang 1, tapi saya tidak baca ya, karena ini juga terlalu panjang. Katakan bahwa pengampunan datang pada Tuhan, dari Tuhan. Allah itu adalah Allah yang baik. Coba kita baca sebentar supaya ini tidak melenceng ya. Mazmur 73. Mazmur 73 ayat 1 dikatakan pergumulan dan pengharapan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Jelas di sini yang tulus hatinya, maka sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tulus dan bersih artinya kalau kita mau mengampuni orang lain dengan tulus dan bersih artinya tidak mengingat, selesai. Itu yang tulus. Tapi ada orang yang masih tidak tulus, mengampuni karena terpaksa. Mungkin ada perselisihan di dalam suatu perkumpulan atau dalam suatu gereja. Begitu hamba Tuhannya mendamaikan, belajar mengampuni ya oke, pulang masih menyimpan dendam, awas kamu lagi gini. Ini yang tidak tulus. Tapi kalau kita punya masalah hari ini, saudaraku sekalian, tidak seorang mudah mengetahui hati orang lain jika dia tidak berkata, aku sudah mengampuni dan tidak boleh bohong. Hanya Tuhanlah yang bisa melibat hati saudara dan melihat hati saudara jujur atau tidak. Pesan saya, belajarlah mengampuni dengan tulus, maka kita akan diberkati dalam hidup ini. Saudara sekalian, hari ini saudara hadir di tempat ini, apakah saya bertanya, apakah ada punya perasaan seperti ini, kepahitan, mungkin kepahitan kepada saudara, kepahitan kepada orang tua, kepahitan kepada tetangga, kepahitan kepada sesama. Ayo belajar hari ini, selesaikan. Tuhan membentangkan tangan, mengundang saudara sekalian, marilah kepadaku, hai kamu yang beban berat, datang kepadaku, aku akan berkelegaan. Hari ini Tuhan membentangkan tangannya, memanggil saudara yang ada kepahitan. Hari ini saya percaya kalau saudara mau menerima apa yang saya sampaikan 5 hal itu, maka di situ ada mujizat yang terjadi. Kehidupan saudara akan berubah total. Yang tadinya kehidupannya susah, sorok, akan diubahkan kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, firman ini baik bagi kita sekalian, terutama di dalam masa-masa yang sulit ini. Siapakah yang tidak dapat bertahan dengan keadaan dunia yang seperti ini? Hari ini dunia, terutama juga kita menghadapi pemilu ini, banyak orang-orang yang menyimpan kepahitan. Masa-masa lalu diukir-ukir terus. Kepahitannya akan selesai kalau saudara mau melaksanakan firman Tuhan ini. Katakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan mereka yang bersih hatinya. Tulus dan bersih artinya saudara belajar. Semua orang tentu punya kepahitan. Tidak akan ada, tidak mungkin orang yang ada kepahitannya kecil atau besar atau banyak. Tapi hari ini Tuhan mengatakan, belajar mengampuni dengan tulus, hatinya bersih, maka di situ akan terjadi mujizatnya. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tidak saya perpanjang. Sebentar lagi kita akan berpisah sama lain.
kita akhiri dalam doa. Dan biarlah hari ini kita berdoa bersama-sama. Biar firman Tuhan ini Anda menjadikan suatu rema dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami sudah menerima firman-Mu tentang kepahitan. Dan kami mulai belajar. Kami sudah menerima arahan. Supaya mulai hari ini kami belajar mengampuni dengan tulus orang yang bersalah pada kami. Dan kami percaya mujizat yang terjadi mengubah kehidupan kita. Kami menjadi kehidupan yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kita akan berpisah sama lain. Tuhan akan menyertai kita sampai pada kesempatan yang datang. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit. Kiranya Tuhan mau datang melawat, menyembuhkan, memulihkan kehidupan saudara. Dan akan kehidupan menjadi sembuh. Sakit penyakit dihancurkan semuanya. Kesalahan saudara dihapus. Bahkan dosa saudara dihapus. Hari ini, biarlah nama Tuhan dimuliakan tinggikan. Biarlah Tuhan yang hari ini mungkin di dalam keadaan permasalahan. Biarlah belajar untuk mengampuni orang lain. Belajar untuk tidak menjamin kebaikan. Biarlah kehidupan kita pulih menjadi teladan bagi orang lain. Karena masa depan sudah disiapkan, yaitu masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Telah angkat tangan ke atas. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan kudus akan menyertai saudara pagi ini sampai Maranatha dan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus menyertai. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat bertemu lagi pada minggu depan.